Hey yo, para pendengar semuanya, balik lagi bersama Mimin di channel Novel Audio. Seperti biasa, hari ini kita bakalan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno. Oke, rekap dikit ya untuk part sebelumnya, barangkali kalian lupa. Jadi di part kemarin itu ada beberapa kejadian yang cukup menarik ya. Seperti halnya Xiao Chen yang dipukuli habis-habisan sama Jun Wanji sampai pingsan lagi. Terus ada juga Meng Yue yang juga sama-sama dipukuli sama Jun Linglong, tapi di bagian lain. Wah, mantap sih adegan ini. Mimin kasih 2 jempol buat autornya. Lanjut, ada juga Long Pici yang mana dia sekarat dan hampir masuk neraka atau dunia bawah. Tapi karena Jun Xiao ngasih jantung baru ke Long Pici, akhirnya Long Pici pun tidak jadi meninggal dan bisa bangun dari kondisi sekaratnya itu. Gitu. Dan untuk part kali ini nanti Jun Xiao akan melakukan sesuatu yang cukup menghebohkan ya, dan juga mendapatkan juga keuntungan yang cukup besar juga. Kok juganya kebanyakan? Ya, pokoknya itulah. Apa yang akan dilakukan oleh Jun Xiao dan keuntungan apa yang akan didapatkan oleh Jun Xiao akan kita langsung lihat aja di part kali ini. Dan selamat mendengarkan. Cerita berlanjut di sebuah ruangan di kedalaman harta rahasia Yuan Tian Supreme. Saint kecil dari Akademi Roh Kudus, Ji Xuan, sedang berdiri di depan sebuah formasi kuno, yaitu formasi teleportasi kuno. Akhirnya aku menemukannya, gumam Ji Xuan pada dirinya sendiri. Dia lalu mengeluarkan ki miliknya di tangannya dan menyalurkannya ke formasi teleportasi tersebut. Formasi itu bersinar. Kemudian Ji Xuan pun menghilang dari ruangan ini dan dipindahkan ke tempat lain. Tak lama setelah Ji Xuan dipindahkan, seseorang juga muncul di ruangan ini. Itu adalah Chun Zhengjian. Dia sekarang sedang memegangi token Yuan Tian Supreme yang bersinar terang di tangannya. Token ini ternyata beresonansi dengan formasi kuno di ruangan ini. Bagaimana bisa bocah Ji Xuan itu mengetahui hal ini? Gumam Chun Zhengjian, yang mana tatapan matanya menjadi serius. Cerita lalu mundur di waktu sebelum Ji Xuan memasuki harta rahasia Yuan Tian Supreme. Saat itu di perpustakaan Akademi Roh Kudus, Ji Xuan sedang membaca sebuah buku di perpustakaan tersebut. Buku itu mencatat segala macam informasi tentang Yuan Tian Supreme. Yuan Tian Supreme sangat kuat. Konon dulu dia pernah membuat keributan besar di Sulong dengan mencabik-cabik seorang Supreme dari Sulong. Setelah kejadian itu, hampir tidak ada yang berani datang untuk memprovokasi Yuan Tian Supreme. Namun pada akhirnya, suatu hari dia tiba-tiba terjatuh dan menghilang dari panggung sejarah. Rumor mengatakan bahwa pada malam sebelum kematiannya, Yuan Tian Supreme pergi ke tanah asing dan membawa kembali sebuah harta yang langka. Rumor juga mengatakan jika seseorang bisa mendapatkan harta itu, orang itu akan bisa menciptakan Supreme muda yang tak terkalahkan. Ji Xuan terus membaca dan kemudian sampai pada suatu halaman di mana ada sebuah benda misterius yang terselip di halaman itu. Cerita lalu kembali ke saat ini. Setelah melewati formasi teleportasi kuno sebelumnya, Ji Xuan tiba di ruangan ini. Ji Xuan kemudian memegangi benda yang dia dapatkan di dalam buku yang dia baca di perpustakaan Akademi Roh Kudus sebelumnya. Benda itu adalah sebuah jimat kuno.
di mana itu merupakan tanda agar bisa mendapatkan harta langka di dalam harta rahasia Yuan Tian Supreme ini. Dengan jimat ini juga, Jiswan akan bisa menjelajahi harta rahasia Yuan Tian Supreme dengan lebih mudah, seperti saat dia melewati formasi teleportasi kuno sebelumnya. Jiswan tidak memerlukan token Yuan Tian Supreme seperti Chun Shengjian, melainkan hanya membutuhkan jimat ini. Setelah tiba di tempat ini, Jiswan mulai memeriksa pilar-pilar batu yang ada di samping ruangan ini. Ini sepertinya bisa dibuka. Apakah ini sebuah peti mati? Tapi kenapa itu diletakkan berdiri? Pikir Jiswan di dalam hatinya. Setelah dia berpikir, Jiswan terdiam sejenak. Lalu dia menoleh ke belakangnya dan berkata, "Teman di belakang, kamu telah mengikutiku sejak tadi. Apakah kamu tidak berencana untuk muncul?" kata Jiswan dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, hembusan angin mengalir ke arahnya. Lalu sebuah langkah kaki terdengar dan sesosok tubuh muncul di hadapan Jiswan. "Anak baik, kapan kamu menemukanku?" tanya orang itu sembari tersenyum. Dia tidak lain adalah urutan 10 keluarga Chun Shengjian. "Ternyata itu kamu. Aku tidak berencana berkonflik dengan keluarga Chun. Namun bukankah perilakumu yang mengikuti orang lain dan menunggu kesempatan untuk membunuh dan merampas hartanya sungguh memalukan?" Jiswan berkata dengan sinis. Mendengar itu, Chun Shengjian hanya menghunuskan pedangnya sambil berkata, "Siapa yang mengincar hartamu? Tuan muda ini datang untuk bertarung lagi denganmu. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi pria baik saat ada di depanku," ujar Chun Shengjian sambil mengarahkan pedangnya ke Jiswan. "Apakah kamu serius ingin bertarung di sini?" tanya Jiswan. "Berhentilah bicara omong kosong. Terimalah serangan pedangku ini," kata Chun Shengjian. Dia kemudian langsung melompat dari tempatnya dan menyerang Jiswan dengan pedang di tangannya. Melihat itu, Jiswan hanya bisa mengerutkan keningnya. Maniak bela diri ini. Setelah gumaman itu, Jiswan mengepalkan tinjunya dan mengalirkan ki miliknya di tulang Sein King yang ada di tangan kanannya. Jiswan lalu meninju perut bagian samping Chun Shengjian dengan kuat. Bam! Chun Shengjian terdorong mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Dia memegangi perutnya yang terasa sakit akibat terkena pukulan Jiswan itu. Melihat itu, Jiswan berkata, "Kau benar-benar tidak memahami situasi di sini. Di dalam harta rahasia Yuan Tian Supreme, terutama di tempat ini, kabut hitam di sekitar jauh lebih pekat dibandingkan tempat lain. Kau setidaknya akan memerlukan sepertiga kekuatanmu untuk menahan erosi kabut hitam ini. Sedangkan aku memiliki tulang Sein King yang bisa dengan mudah menahan erosi kabut hitam ini. Kau sama sekali bukan lawanku di tempat ini. Pergilah sekarang. Aku tidak ingin berkonflik dengan keluarga Chun," ucap Jiswan dengan ekspresi tenang. Mendengar itu, Chun Shengjian menjadi marah. Siapa yang mau terus-menerus mengakui kekalahan? Chun Shengjian kehilangan ketenangannya dan berteriak marah. Dia melesat ke arah Jiswan dan mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya. "Kamu menjadi sedikit menjengkelkan," kata Jiswan sambil mengepalkan tinjunya lagi. Dia lalu meninju ke arah Chun Shengjian menggunakan jurus tinju Raja Dao. Ki emas berputar dan melesat dari tinju Jiswan itu. Dalam sekejap,
serangan itu tiba di depan Chun Shengjian. Namun Chun Shengjian tidak panik. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan berhasil membelokkan serangan Jisuan ke samping. Serangan itu kemudian menabrak dinding di mana peti mati yang diletakkan berdiri itu berada. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar. Batu berterbangan kemana-mana. Haha, kamu tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan ini, ujar Chun Shengjian sembari menyeringai lebar. Jisuan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dasar bodoh, ucap Jisuan yang merasa kesal, bukan karena serangannya berhasil diblokir, tapi karena serangan itu malah mengenai peti mati itu. Benar saja, sesuatu kemudian terjadi. Peti mati itu akhirnya retak dan kabut hitam keluar dari dalamnya. Lalu sebuah kerangka tangan menerobos retakan itu, dan keluarlah sesosok mayat hidup dari dalam peti mati tersebut. Melihat itu, Chun Shengjian merasa terkejut. Ini, siapa orang ini? Auranya terasa sangat tidak menyenangkan, pikir Chun Shengjian sembari mengernyitkan alisnya. Dia lalu berdiri dan langsung melesat ke belakang mayat itu. Kemudian dia mengayunkan pedangnya. Chun Shengjian juga menyalurkan ki miliknya di pedang itu, dan itu membuat serangannya jauh lebih kuat. Boom! Ledakan besar terjadi. Serangan Chun Shengjian mengenai mayat itu dengan akurat. Tapi sesaat kemudian, dia memegangi lengannya karena mati rasa. Pedang Chun Shengjian itu tidak berhasil memotong tubuh mayat itu. Apa? Aku tidak bisa memotongnya? Chun Shengjian merasa tidak percaya. Saat dia akan mencabut pedangnya dan mundur, mayat itu melirik Chun Shengjian dan mengangkat tangan kerangkanya ke atas. Sesaat kemudian, bam! Chun Shengjian terkena pukulan dan terlempar menjauh hingga dirinya menabrak dinding dengan kuat. Dinding itu retak dan roboh. Chun Shengjian juga batuk seteguk darah. Dia kemudian terjatuh ke tanah dengan lemah. Di sisi lain, Jisuan hanya melihat semua itu dengan tenang. Dia menganalisis situasinya dan menyadari bahwa mayat itu tidak berinisiatif menyerang jika dia tidak diserang terlebih dahulu. Mayat-mayat itu kemudian berjalan ke arah Chun Shengjian yang sedang memegangi dadanya karena kesakitan. Jisuan sama sekali tidak berniat membantu Chun Shengjian. Dia malah berkata, "Ayolah saudara Chun, jika kamu bisa bertahan hidup, aku berjanji kita akan bersaing lagi di masa depan." Ucap Jisuan yang mana dia pun berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Chun Shengjian. Setelah Jisuan pergi, banyak peti mati yang kemudian retak dan roboh. Selanjutnya, para mayat hidup di semua peti mati di ruangan itu juga ikut keluar dan berjalan menuju Chun Shengjian. Chun Shengjian menguatkan dirinya dan melompat bangun. Orang-orang ini, mungkinkah itu mayat iblis yang dibangkitkan setelah terkorosi oleh kabut hitam? Pikir Chun Shengjian. Dia lalu mencengkram pedangnya dengan kuat dan melesat ke arah mayat iblis itu. Slash! Chun Shengjian mengayunkan pedangnya dengan kuat dan berhasil memotong tepat di leher mayat itu. Dalam sekejap, mayat itu terpenggal oleh pedang Chun Shengjian. Bagus, aku bisa melakukannya, pikir Chun Shengjian di dalam hatinya. Namun tepat saat dia berpikir seperti itu, dua mayat iblis yang memegang pedang besar tiba-tiba muncul di belakang Chun Shengjian. Apa? Kapan orang ini mendapatkan senjata? Sial, aku tidak akan sempat menghindar.
Chun Shengjian merasa panik. Saat pedang itu akan mengenai Chun Shengjian, pergerakan mayat itu tiba-tiba berhenti. Lalu es tipis mulai muncul di tubuh mayat-mayat itu. Dalam sekejap, udara dingin mengalir dan mayat iblis yang mendekati Chun Shengjian langsung membeku menjadi patung es. Kemudian sebuah sosok yang memegang pedang es muncul dan menebas para mayat itu dengan sangat cepat. Swos, swos, swos. Dengan cepat, pilar-pilar es terbentuk dan membekukan para mayat itu di dalamnya. Sosok itu yang ternyata adalah Chun Shue Huang lalu mendarat di samping Chun Shengjian dengan anggun. "Shengjian, apakah kamu terluka?" tanya Chun Shue Huang. Melihat siapa yang membantunya, Chun Shengjian merasa terkejut. "Saudari Shue Huang, kenapa kamu ada di sini?" Chun Shengjian juga balik bertanya. "Tuan muda tahu bahwa kamu itu mudah tersinggung dan pasti akan bertindak ceroboh, jadi dia memintaku untuk mengikutimu. Aku sudah memberitahu tentang situasi di sini pada Tuan muda melalui slip giok komunikasi. Dia akan segera datang ke sini. Tapi sebelum itu, kita harus mencari cara untuk menghadapi orang-orang ini," kata Chun Shue Huang sembari berbalik dan melihat para mayat iblis yang sedang mendekati mereka. Sementara itu di tempat lain, Chun Xiao dan yang lainnya telah bergegas menuju tempat Chun Shengjian dan Chun Shue Huang berada. Setelah beberapa saat berlari, Chun Xiao dan yang lainnya akhirnya tiba di depan formasi teleportasi kuno. "Di sini, pasti tempat ini. Seperti yang dikatakan saudari Shue Huang, token Yuantian Supreme bereaksi terhadap formasi ini," ucap Chun Xiao sambil memegang token Yuantian Supreme yang bersinar terang. Chun Xiao lalu menoleh ke arah Jiang Shengyi. "Bibi, apakah kamu punya tokennya?" tanya Chun Xiao. "Aku punya satu," jawab Jiang Shengyi sembari menunjukkan token miliknya. "Kalau begitu, ayo kita bertindak cepat. Saudara Shengjian dan saudari Shue Huang mungkin dalam bahaya sekarang," ujar Chun Xiao, yang mana dia dan yang lainnya langsung mengaktifkan token Yuantian Supreme dan mendekati formasi teleportasi kuno itu. Dalam sekejap, cahaya bersinar dari formasi itu. Lalu Chun Xiao dan yang lainnya menghilang dari tempat ini dan hanya meninggalkan singa besar sendirian. "Tunggu, bagaimana denganku? Aku tidak punya benda itu," ucap singa besar itu dengan kebingungan. Di sisi lain, setelah melewati formasi teleportasi kuno, Jiang Shengyi membuka matanya. "Apakah kita telah dipindahkan?" gumam Jiang Shengyi di dalam hatinya. Setelah melihat ke depan, Jiang Shengyi terkejut. Dia melihat patung naga yang sangat besar dan tablet batu yang bahkan lebih besar lagi berdiri kokoh di hadapan mereka. Di permukaan tablet batu itu tertulis sebuah kalimat yang cukup panjang. Kalimat itu berbunyi, "Pegunungan di selatan, pegunungan di utara, dan salju yang menempel di ribuan gunung memantulkan cahaya bulan dan menciptakan lukisan abadi yang diagungkan oleh sejarah. Di sini ada 800 orang yang telah mengabdi di perbatasan selama 26 tahun. Aku sangat berduka atas kematian mereka, atas kematian para prajurit pemberani itu. Jadi aku menguburkan mayat mereka di sini. Aku harap mereka yang datang akan menghormati mereka." Ditulis pada tahun ke-48 tahun pemerintahan Kaisar Yuantian, legenda abadi. Setelah membaca catatan di tablet batu itu, Chun Xiao dan yang lainnya akhirnya mengerti.
tempat ini ternyata adalah sebuah makam, di mana para prajurit yang mengikuti Yuan Tian Supreme di masa lalu telah dikuburkan di tempat ini. Dengan kata lain, orang-orang yang bertarung melawan saudara Zheng Jian dan saudari Sui Huang adalah... Jun Xiao bergumam di dalam hatinya. Sementara itu di tempat Jun Zheng Jian dan Jun Sui Huang berada, boom, sebuah serangan mendarat di salah satu mayat iblis. Mayat iblis itu langsung terlempar menjauh, tapi semakin banyak mayat yang berdatangan ke arah mereka. Jun Zheng Jian dan Jun Sui Huang saling membelakangi satu sama lain karena terkepung. Sial, kenapa banyak sekali? Ujar Jun Zheng Jian, yang mana dia terbatuk dan kondisinya terlihat cukup buruk. Mendengar perkataan Jun Zheng Jian itu, Jun Sui Huang menimpali. Pengepungan tingkat ini, apalagi kultivator tingkat alam jembatan surgawi seperti kita. Bahkan jika itu master di alam konvergensi, dia mungkin akan mati di sini, kata Jun Sui Huang sembari membekukan mayat iblis di depannya. Tidak bisakah kita menggunakan jimat teleportasi untuk keluar dari sini? Tanya Jun Zheng Jian. Itu tidak akan berhasil setelah kita memasuki kedalaman harta rahasia ini, jawab Jun Sui Huang. Mendengar itu, Jun Zheng Jian menggertakkan giginya dan menghunuskan pedangnya lagi. Ayo kita tahan sebentar lagi, Tuan Muda pasti akan segera tiba, kata Jun Zheng Jian. Setelah mengatakan itu, dia langsung melesat ke arah mayat iblis dan bersiap melancarkan serangannya lagi. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Berhenti, ucap suara itu. Segera setelah suara itu terdengar, boom, Jun Xiao muncul di depan Jun Zheng Jian dan dia langsung menghentikan Jun Zheng Jian melangkah lebih jauh. Tuan Muda, kata Jun Zheng Jian dan Jun Sui Huang bersamaan. Jun Xiao lalu berkata pada mereka berdua, saudara dan saudari, mundurlah sekarang, serahkan ini padaku. Setelah dia mengatakan itu, Jun Xiao mengeluarkan 3 bendera formasi dan melemparkannya ke 3 arah yang berbeda. Lalu sebuah lingkaran formasi muncul dan mengelilingi mereka bertiga. Formasi ini disebut formasi 3 kunci roh. Formasi ini berfungsi untuk mencegah kebocoran energi spiritual dan memulihkannya pada saat yang bersamaan. Setelah merasakan energi spiritualnya terisi lagi, Jun Zheng Jian dan Jun Sui Huang merasa terkejut. Kemudian Jiang Shengyi tiba dan ikut masuk ke dalam formasi itu. Saudari Shengyi, Jun Zheng Jian dan Jun Sui Huang menoleh ke Jiang Shengyi pada saat yang bersamaan. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu, kata Jiang Shengyi pada Jun Zheng Jian. Dia lalu mengangkat tangannya dan sebuah bola energi hijau muncul dari telapak tangannya. Jiang Shengyi kemudian meletakkan tangannya di atas kepala Jun Zheng Jian yang dengan cepat duduk bersila. Setelah beberapa saat, luka-luka di tubuh Jun Zheng Jian pun membaik. Terima kasih saudari Shengyi, tapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuan Muda di sana? Ucap Jun Zheng Jian sambil melihat Jun Xiao yang sedang berkeliaran di sekitar mayat-mayat iblis itu. Jun Xiao sekarang sedang mengamati para mayat itu dengan ekspresi tenang. Sambil melihat Jun Xiao, Jiang Shengyi bertanya, apakah kamu tidak melihat catatan di tablet batu saat memasuki tempat ini? Tanya Jiang Shengyi. Mendengar pertanyaan itu, Jun Zheng Jian teringat sesuatu. Tablet batu, aku sepertinya melihatnya, tapi karena aku sibuk mengejar Jisuan, aku tidak melihat itu dengan seksama.
ujar Chun Shengjian. Mendengar itu, Jiang Shengyi akhirnya menjelaskan. Orang-orang itu adalah prajurit yang mengikuti Wandian Supreme di masa lalu. Mereka selama bertahun-tahun mengabdi di perbatasan dan mencegah musuh asing memasuki wilayah kita. Xiao Er sekarang sedang mengamati apakah jiwa mereka masih terperangkap di dalam mayat-mayat itu atau tidak, kata Jiang Shengyi sembari melihat ke arah Chun Xiao. Di sisi Chun Xiao, setelah mengamati untuk beberapa waktu, Chun Xiao menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, "Seperti yang aku pikirkan, jiwa mereka masih terperangkap di dalam mayat-mayat ini. Mereka semua selama ribuan tahun tidak mendapatkan kedamaian. Bahkan sampai sekarang, jiwa mereka masih menolak energi jahat pada kabut hitam ini dan berusaha untuk tidak menyakiti orang. Jika itu tidak terjadi, Saudara Shengjian, kamu mungkin sudah terbunuh oleh pedang para pahlawan ini," kata Chun Xiao, yang mana dia melanjutkan lagi. "Saudara Shengjian, pinjamkan aku pedangmu." Chun Xiao melihat ke arah Chun Shengjian. Mendengar itu, Chun Shengjian terkejut untuk sesaat, tapi dia tetap menyerahkan pedangnya dengan senang hati. Chun Xiao lalu mengambil pedang itu dari tangan Chun Shengjian dan kemudian mengarahkan bilahnya di telapak tangannya sendiri. Lalu, kras! Chun Xiao mengiris telapak tangannya itu dan menyebarkan darahnya di sekelilingnya. Tuan muda, Chun Shengjian dan Chun Shuehuang terkejut melihat tindakan Chun Xiao itu. Tapi Chun Wanjie segera menenangkan mereka. "Jangan khawatir, lihat saja dan perhatikan dengan seksama," ucap Chun Wanjie dengan tenang. Chun Xiao terus menyebarkan darahnya di sekitarnya. Saat darah itu mengenai kabut hitam itu langsung terbakar. Melihat itu, Chun Shengjian merasa terkejut lagi. "Ini, darah tuan muda bisa membakar energi jahat?" Chun Shengjian bertanya-tanya di dalam hatinya. Setelah itu, api mulai menyala dari darah Chun Xiao, dan dalam sekejap Chun Xiao dikelilingi oleh api besar. Mayat-mayat itu merasakan sesuatu, dan mereka semua pun melesat menuju Chun Xiao. Melihat itu, Chun Xiao bersiap melancarkan jurusnya dan dengan tenang berkata, "Tubuh suci kuno, suci dan kuat, itu tidak terpengaruh oleh iblis manapun. Aku akan menjadi lawanmu, bakar dan sucikan. Aku akan menerangi dunia bawah dengan ini." Setelah mengatakan itu, Chun Xiao melambaikan pedangnya yang sudah terbakar api dari darahnya. Dia mengeluarkan jurus khusus dari tubuh suci kuno, yaitu darah berubah menjadi nyala api. Dalam sekejap, api melesat ke arah mayat-mayat itu dan membakar mereka. Tak lama kemudian, mayat-mayat itu menancapkan pedangnya di tanah dan kemudian berlutut dengan satu kaki, seolah dia sedang berterima kasih pada Chun Xiao. Selanjutnya, itu segera terbakar sedikit demi sedikit dan berubah menjadi abu, dengan hanya meninggalkan pedang mereka. Chun Xiao berjalan mendekati pedang-pedang itu, lalu menengok ke atasnya. Di sana dia melihat jiwa-jiwa para prajurit yang sedang melayang di atasnya. Chun Shengjian dan yang lainnya juga melihat ke atas. Mereka merasa takjub saat melihat jiwa-jiwa para prajurit dari ribuan tahun lalu itu melayang di atas mereka seperti binatang-binatang di langit. Melayang di atas mereka seperti bintang-bintang di langit. Generasi pahlawan di masa depan, kita harus memberi penghargaan dan rasa hormat kita pada para prajurit pemberani ini, ucap Chun Xiao dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Chun Xiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah jiwa-jiwa prajurit itu.
Chun Seung-jian dan yang lainnya terkejut, tapi mereka juga dengan cepat mengikuti apa yang dilakukan Chun Xiao itu. Para jiwa itu juga memandang Chun Xiao dan yang lainnya dengan tenang. Lalu beberapa dari mereka saling memandang, seolah telah memutuskan sesuatu. Kemudian, salah satu jiwa itu turun dari langit dan mendarat di depan Chun Xiao dan yang lainnya. Chun Xiao terkejut saat melihat itu. Jiwa prajurit itu sedang berlutut dengan satu kaki di depannya, sembari menyerahkan sebuah pedang yang bersinar. Apakah ini merupakan warisan dari Yuan Tian Supreme? Gumam Chun Xiao. Jiwa itu mengangguk sedikit, seolah menanggapi gumaman Chun Xiao itu. Chun Xiao lalu mengambil pedang yang bersinar itu dari tangan jiwa itu. Dan tepat saat dia memegang pedang itu, sebuah suara mekanis terdengar di benaknya. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah berhasil masuk. Yuan Tian Supreme berterima kasih karena telah membebaskan rekan-rekannya. Selamat karena telah mendapatkan hadiah bintang 5, pedang Yuan Tian Supreme. Setelah suara itu terdengar, Chun Xiao merasakan kekuatan mengalir dari pedang itu dan memasuki tubuhnya. Kemudian, cahaya bersinar di dahinya, lalu serangkaian informasi pun muncul di pikiran Chun Xiao. Dan akhirnya, komik Tubuh Suci Kuno sudah mentok di chapter 57. Oke, itu aja untuk part kali ini. Dan karena komiknya sudah mentok, Mimin nanti rencananya akan bahas komik lain di video selanjutnya. Komik apa, Min? Ya nantilah, pokoknya ditunggu aja di hari Kamis ya. Kalau sempet ya, soalnya nanti harus riset dulu beberapa komik yang menurut Mimin itu menarik, dan juga harus dicek dulu apakah komiknya itu aman apa enggak kalau dibahas di YouTube. Buat kalian yang mau request, boleh juga tulis saja judul komik favorit kalian di kolom komentar. Nanti Mimin bakalan cek satu-satu apakah komiknya cocok buat dibahas di channel ini. Gitu. Terus Min, lanjutan Tubuh Suci Kunonya kapan? Mungkin kalau udah rilis 3 atau 4 chapter ya, biar durasinya nggak terlalu pendek. Soalnya kalau misalkan 1 chapter doang, itu pasti ceritanya bakal nanggung dan tergantung di tengah-tengah, seperti cintamu padanya. Nggak lucu anjir. Ya pokoknya itulah. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini. Kalau nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye.